Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Polisi menangkap 3 pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten. 1 pelaku masih di bawah umur. Udah. Ketiga pelaku pembunuhan ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di 3 lokasi berbeda, yakni di Tegal, Jawa Tengah, Tangerang, dan Bogor. Ketiganya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa mengenai motif pembunuhan. Dapat persesuaian pada pakaian korban sesuai dengan laporan orang hilang pada tanggal 7 Juli tahun 2025. Setelah kami mengetahui identitas tersangka, kami langsung bergerak menuju Tegal untuk mengamankan tersangka pertama dengan inisial R. Setelah itu kami melakukan pengembangan dan kami dapat mengantongi 2 tersangka lainnya, yaitu tersangka A yang merupakan anak berhadapan dengan hukum, yang dimana kami juga langsung mengamankan di Serpong. Kemudian tersangka terakhir yang berinisial I kami amankan di Kabupaten Bogor. Sebelumnya saudara, pada Rabu sore warga Kampung Cibogo di Kecamatan Cisauk, Tangerang dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan di semak-semak. Jenazah ditemukan membusuk dengan tangan terborgol. Dari identifikasi diduga korban merupakan orang yang dilaporkan hilang pada 7 Juli. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Dan untuk memantau bagaimana proses kasus pembunuhan terhadap wanita yang ditemukan terborgol, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, ada Niko Anggriawan dan juga juru kamera Aufa Farid di Polda Metro Jaya. Niko, selamat pagi. Setelah ditangkap, bagaimana kelanjutan proses penyidikan pada para pelaku? Ya, penyidikan terhadap 3 pelaku yang berinisial RRP, lalu ada berinisial IF dan juga AP saat ini masih dilakukan pendalaman oleh Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini masih belum ada keterangan lanjutan apakah nantinya ada motif-motif baru ataukah kemungkinan ada pelaku lain terkait dengan ditemukannya seorang jasad perempuan yang ditemukan terborgol di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Adapun kalau misalnya kita berbicara terkait dengan kronologi atau motif dari pelaku ini sudah diterangkan oleh Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Sumajuntak yang menyatakan bahwa awalnya Reza dan juga saudara bahwa kasus ditemukannya perempuan dengan jasad di borgol ini awalnya adalah masalah utang piutang karena pelaku yang berinisial RRP ini merupakan mantan pacar korban. Utang dengan nominal 1,1 juta rupiah ini menjadi latar belakang terjadinya pembunuhan terhadap korban. Awalnya RRP ini merasa sakit hati karena korban ini melakukan update status lewat WhatsApp, yang mana status tersebut ditujukan untuk menagih utang yang tidak dikunjung dibayar oleh RRP. Kemudian RRP yang merasa sakit hati ini merencanakan sebuah pembunuhan untuk korban, yang mana RRP ini menjanjikan utang sebesar 1,1 juta tersebut akan dibayar di rumahnya di kawasan Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Dan pada malam itu, pada Senin 7 Juli 2025, korban bersama RRP datang ke rumah RRP. Lalu di rumah pelaku ini sudah ada 2 pelaku lain yang berinisial IF dan juga AP. Dan uang tidak kunjung dibayar, lalu kemudian korban ini izin untuk pulang. Sebelum mengendarai motor atau sebelum menyalakan motor, kemudian korban ini dia lakukan penganiayaan oleh RRP dan kemudian diborgol. Dan lebih sadisnya lagi, Reza dan juga saudara, korban setelah diborgol ini diperkosa secara bergilir atau secara bergantian sebelum akhirnya dibunuh secara sadis dan kemudian jasadnya dibuang di kebun kosong di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Dan setelah itu
awalnya laporan dari warga terkait dengan penemuan jenazah ini dilaporkan oleh seorang warga berinisial MM yang di mana dirinya ini mencium bau tidak sedap di lingkungan rumahnya. Dan kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut oleh para warga, kemudian ditemukan jasad seorang wanita atau perempuan yang berusia sekitar 20 hingga 25 tahun dalam kondisi membusuk dan juga dalam keadaan terborgol. Dan hingga saat ini kita masih menunggu penjelasan dari polisi terkait dengan kasus ini. Sementara para pelaku diganjar oleh pasal 340 KUHP dan juga pasal 339 KUHP yang ancamannya pidana mati. Reza. Baik, terima kasih Niko Anggriawan dan juru kamera Aufa Farid dari Polda Metro Jaya atas informasinya.